Alhamdulillah Alhamdulillah nazzala minas sama'i ma'am mubaraka fa'ambata bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil ibad wa ahyaha bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'u Allaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sidang Jumat rahimakumullah, orang dusun Arab pernah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan amanna. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasul seperti yang saya sampaikan pada muqaddimah tadi, agar Rasul menyampaikan bantahan terhadap orang yang mengaku beriman itu. Allah Subhanahu wa taala menandaskan, "Qul, katakan olehmu hai Muhammad, lam tu'minu walakin qulu aslamna." Kamu belum beriman tetapi baru Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Sebab imannya belum masuk ke dalam lubuk hatimu. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitkum min a'malikum syai'a. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan dirugikan atau tidak akan rusak, tidak akan hancur sedikit pun apa nilai amalmu. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedang Jumat rahimakumullah, ayat ini menandaskan bahwa iman tidak cukup di mulut belaka, tapi harus didorong oleh lubuk hati yang mendalam dan diucapkan serta dibuktikan di dalam amal perbuatan. Maka kalau benar-benar iman kepada Allah dan Rasul didasari dari lubuk hati yang mendalam, diyakini secara benar, diucapkan dengan tepat dan diamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan sia-sia amalnya. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu adalah orang yang benar-benar iman kepada Allah wa rasulih dan kepada Rasulnya, bukan hanya di dalam ucapan belaka, bukan hanya penyerahan diri, tapi benar-benar
diimani, diyakini. Summa lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Karena sudah beriman, dia tidak ragu. Baik tidak ragu di dalam keimanannya kepada Allah dan Rasul, maupun wajahadu bi amalihim wa anfusihim fisabilillah. Tidak ragu untuk berjihad yang mengorbankan harta dan jiwa di jalan Allah. Jadi kalau masih ragu di dalam mengorbankan harta dan jiwa untuk memperjuangkan agama Allah, maka imannya masih diragukan. Imannya masih dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ dikatakan layar tabu, tidak merasa ragu sedikit pun untuk mengorbankan harta dan jiwa. Dan di situ pakai wa, harta dan jiwa. Jadi harus dua-duanya. Baik hartanya maupun tenaganya. Baik hartanya maupun jiwanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humus shadiqun. Itulah orang-orang yang benar. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah ayat ini membantah keimanan mereka, maka orang dusun Arab menghadap kepada Rasul dan dia bersumpah bahwa dirinya itu benar-benar telah beriman di dalam sirri atau secara rahasia. Hanya tidak ikut berjuang, tidak ikut berjihad karena imannya baru di dalam hati atau rahasia, belum dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala menandaskan, "Qul atu'allimuna Allaha bidinikum." Katakan olehmu Muhammad kepada orang tersebut, apa kalian mengajari Allah tentang agama? Apa kalian tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui lubuk hati kalian? Perbuatan, ucapan maupun tingkah laku kalian. Atu'allimuna Allah bidinikum. Apa kalian yang mengajari Allah tentang agamamu sehingga pura-pura bisa diakui oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Padahal Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui atas segala sesuatu. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat-ayat ini berdialog dengan orang yang datang kepada Rasul, menghadap kepada Rasul. Ketika ayat ini turun, memang dialognya dengan Rasul dengan para sahabat. Tapi ketika ayat ini dibaca sekarang, ayat itu berdialog dengan kita. Sudah benar atau belum keimanan kita? Sudah dibuktikan di dalam hati, ucap dan perbuatan? Sudahkah dibuktikan dengan rela berjuang membela agama Allah, menegakkan hukum Allah dengan harta dan jiwa? Dan di dalam hadis riwayat An-Nasa'i yang lahir tahun 215, wafat 303, Zahidu al-musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Atau juga di dalam riwayat yang lainnya, Jahidu bi amwalikum wa aidikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian memberantas kemusyrikan dengan harta, kekuasaan, dan lisan. Harta, tenaga, dan bahasa. Sudahkah dibuktikan? Bahkan Rasulullah SAW juga menandaskan dalam riwayat Muslim, Man mata walam yagzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Barang siapa yang mati tidak di dalam keadaan jihad memperjuangkan agama Allah dan tidak punya rencana, tidak punya program untuk memperjuangkan agama Allah, maka mata su'batan ala nifaq. Boleh jadi matinya dalam keadaan nifaq. Itu hadis riwayat Muslim yang lahir 206, wafat
61. Sidang Jumat rahimakumullah jelas harta, jiwa, tenaga maupun bahasa harus kita gunakan kalau kita ingin diakui sebagai mukmin. Dan pada saat itu ada orang-orang Arab itu merasa berjasa dengan mengaku Islam kepada Rasul. Karena dengan Rasulullah SAW mencari banyak umat. Dan kita juga sering merasa bangga kalau banyak umat yang menjadi pengikut kita, merasa berjasa. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menandaskan yamunnuna 'alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka menyebut bahwa dirinya sudah berjasa dengan keislaman. An aslamu. Janganlah engkau merasa berjasa. Karena apa? Karena Islam itu merupakan anugerah dari Allah dengan taufiknya. Bukan kita berarti sudah mengaku beriman merasa berjasa kepada Islam. Kalau berjasa atau tidaknya dibuktikan tidak. Dengan memperjuangkan agama Allah, melaksanakannya sesuai dengan apa yang dituturkan, apa yang diatur di dalam Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Kalau kita sudah beriman, maka patut kita bersyukur dan manifestasikan keimanan itu di dalam ucap, sikap, keyakinan, dan perbuatan. Itu merupakan taufik dari Allah. Karena an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan taufik pada kita semua jika kita benar-benar termasuk orang mukmin. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Qul atu'allimuna allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillah yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah, secara historis surat Al-Hujurat ayat 14 sampai 17 itu berdialog dengan umat terdahulu yang menghadap Rasul. Tetapi kalau kita membaca ayat ini sekarang, maka dialog Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Apakah kita sudah termasuk benar-benar orang mukmin ataukah tidak? Atau baru penyerahan diri karena kepentingan sesuatu? Tidak, iman tidak cukup begitu, tapi harus diyakini di dalam hati, diucapkan secara lisan, dan dibuktikan dalam perbuatan. Dan di situ dikatakan pada ayat 15, summalam yartabu, tidak ragu untuk berkorban membela agama Allah, baik membela agama Allah secara harta, tenaga, maupun secara bahasa. Kalau itu benar-benar sudah kita buktikan, maka ulaika humus shadiqun. Sidang Jumat rahimakumullah, oleh karena itu mari kita koreksi, introspeksi pada diri kita sampai di mana bukti
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dibuktikan, kita bersyukur, kita tingkatkan keimanan tersebut sehingga benar-benar menjadi mukmin yang sejati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadikan diri kita sebagai mukmin yang benar-benar beriman kepada seluruh apa yang diatur dan ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnatul Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa amalan salihan mutaqabala wa qalban khashi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimis shalah.